Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK oleh dosen pembimbing Dr. Imron Fauji MPDI, Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan instansi dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan 4 orang, yaitu Anis Sofiatin T 2019-1027, Denisa Umairoh T 2019-1028, Mahya Mufarijah T 2019-1033, Linda Cahyatika T 2019-1048. Baik, ini adalah tampilan awal jurnal kami. Teman-teman bisa lihat. Jadi, judul jurnal kami adalah Effectiveness the Use of Audiovisual Media in Teaching Islamic Religious Education, atau diartikan efektivitas penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nama penulis dari jurnal ini adalah Winarto, Ahmad Syahid, dan Fatimah Saguni. Nama jurnal ini yaitu Jurnal International Journal of Contemporary Islamic Education atau Jurnal Internasional Pendidikan Islam Kontemporer. Dan volume, nomor, dan tahun jurnal ini yaitu volume 2 nomor 1 tahun 2020. Untuk link downloadnya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas dari latar belakang masalah penelitian jurnal ini. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah membawa perubahan yang hampir cukup besar di aspek kehidupan manusia dalam ranah pendidikan. Karena perkembangan ini juga membuat suatu perkembangan baru seperti berkembangnya media audiovisual, yaitu seperti contoh video learning, makromedia, dan PowerPoint. Adanya perkembangan pada media pembelajaran ini juga sangat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya, karena pembelajaran yang tepat atau media pembelajaran yang diberikan secara tepat akan dapat membantu untuk mengefektivitaskan proses pembelajaran dan juga dalam penyampaian pesan atau isi pembelajaran. Selain itu juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman, membangkitkan motivasi dan minat siswa, serta dapat menyajikan data secara menarik dan terpercaya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengkaji bagaimana efektivitas penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan dalam hal ini peneliti sudah menemukan tempat yang cocok untuk mengkaji efektivitas penggunaan media audiovisual, yaitu di Sekolah SMP Negeri 1 Palu. Untuk metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dari berbagai dokumen tertulis. Untuk analisis datanya dilakukan dengan teknik reduksi dan verifikasi dengan berbagai sumber data. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah
guru PAI, wakil kepala sekolah, dan 3 peserta didik SMP Negeri 1 Palu. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Palu. Selanjutnya yaitu hasil dalam penelitian. Yang pertama, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa materi PAI di SMP Negeri 1 Palu menggunakan PowerPoint. Yang kedua, dari hasil penjelasan informan yang ada di dalam penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa media pembelajaran audiovisual bagus dan canggih. Yang ketiga, berdasarkan penjelasan dari informan di dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 1 Palu lebih menyukai dan lebih mudah memahami materi dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang keempat, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran sangat penting untuk memperlancar proses pembelajaran dan agar tujuan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual dapat memperjelas materi yang abstrak dan dapat memudahkan guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada siswa dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, beberapa efektivitas media audiovisual dalam meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Palu. Yang pertama, memudahkan cara belajar dan interaksi pendidikan. Kegiatan biasanya menggunakan alat, baik materi maupun non-materi. Alat-alat material tersebut sebagai alat bantu audiovisual di dalamnya. Kemudian memudahkan penyampaian materi abstrak atau yang berupa teori. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran audiovisual ini juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data secara menarik dan terpercaya, memudahkan interpretasi data, dan mendapatkan informasi. Selanjutnya, peserta didik menjadi lebih aktif. Sebagaimana tujuan pemilihan media komputer dan audiovisual sebagai salah satu media pembelajaran adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan. Yang keenam, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dijelaskan beberapa efektivitas penggunaan audiovisual pada sistem, yaitu suasana belajar menjadi kondusif dan aktif. Daya serap bahan ajar itu lebih tinggi. Siswa lebih aktif dalam belajarnya. Peserta didik lebih termotivasi dalam belajarnya. Siswa lebih fokus mengikuti proses pembelajaran. Guru menjadi lebih terampil dan dalam memilih dan merancang media pembelajaran dan menyederhanakan proses penyampaian materi pembelajaran PAI. Selanjutnya yaitu kelebihan di dalam penelitian. Yang pertama, pada bagian abstrak sudah cukup jelas memuat metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil penelitian. Yang kedua, untuk materi dari media audiovisual juga sangat efektif dijelaskan dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa saat pembelajaran. Yang ketiga, materi dapat mudah memberikan rangsangan, pengalaman, dan pengamatan yang jelas dan serupa kepada siswa. Yang keempat, dengan adanya penelitian penggunaan media audiovisual ini di dalam proses pembelajaran sangat membantu para pendidik, yaitu bagaimana cara dalam menghadapi siswa yang malas dan mudah bosan dalam mengikuti pelajaran PAI karena metode pengajaran yang kurang bervariasi. Biasanya seorang guru PAI itu menggunakan media atau metode ceramah di dalam
proses pembelajaran, sehingga di mana siswa ini akan bosan jika hanya menggunakan metode ceramah. Namun dengan adanya media audiovisual ini, siswa tertarik dan termotivasi dalam belajarnya. Selanjutnya yaitu kekurangan di dalam penelitian. Yang pertama, di bagian penulisan kurang cukup rapi. Jadi saat akan diedit untuk ditranslate masih harus memilih batasan bagiannya, dan juga ketika ditranslate tidak semua halaman terdeteksi mesin translate. Yang kedua, isi dari jurnal tersebut terlalu banyak menjelaskan pengertian-pengertian dan tidak diambil poin dan intinya saja, sehingga membuat pembaca itu bosan dan sulit memahami isi dari penelitian tersebut. Yang ketiga, pada bagian pembahasan, peneliti belum menjelaskan fasilitas peran orang tua, masyarakat sekitar, dan instansi yang terkait sebagai faktor pendukung keefektivitasan media pembelajaran. Yang terakhir adalah diskusi dan rekomendasi. Di dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas media audiovisual dalam meningkatkan prestasi belajar, yang mana di dalamnya memotivasi seluruh kelas untuk aktif pada mata pelajaran PAI di Ibtidaiyah Madrasah. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi guru, khususnya guru PAI, dalam memilih media yang efektif untuk pelajaran PAI. Di dalam mata pelajaran PAI, sering guru menjelaskan materi dengan metode ceramah, seperti bercerita tentang sejarah, tempat terjadinya sejarah, nama-nama yang terlibat dalam sejarah, dan tanggal peristiwa sejarah, di mana materi tersebut perlu diingat oleh siswa, sehingga dengan metode ini membuat siswa bosan. Akan tetapi, jika seorang guru menggunakan media audiovisual yang tepat dan efektif, seperti tampilan gambar-gambar menarik, akan membuat siswa termotivasi dan mudah mengingat, baik cerita tentang sejarah, tempat terjadinya sejarah, maupun nama-nama dan tanggal peristiwa sejarah. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.